tidak ada perubahan bentuk, maka dikatakan benda tersebut adalah benda tegar. Kesetimbangan benda tegar itu menunjuk kepada kondisi di mana suatu benda dalam keadaan tidak bergerak, translasi maupun rotasi. Jadi berarti dia dalam keadaan setimbang, tidak bergerak, translasi berarti bergeser, maupun berrotasi, berputar. Itu posisi atau keadaan setimbang. Berarti dengan demikian berlaku sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sigma F menunjuk kepada hukum Newton yang pertama dan sigma tau itu jumlah momen gaya itu sama dengan 0. Maka bendanya ada dalam keadaan setimbang. Teman-teman, berat suatu benda itu kan seperti teman-teman ketahui terdiri dari banyak partikel. Masing-masing partikel karena pengaruh gaya, maka dia akan mendapat namanya gaya berat. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, jumlah dari masing-masing partikel ini, nah ini yang kita sebut dengan W sama dengan M kali G itu sebenarnya. Itu adalah jumlah dari masing-masing partikel ini. Ada berapa banyak partikelnya? Partikelnya tentu ada jutaan, maka kita tulis sebagai jumlah saja, W sama dengan M kali G. Oke. Nah, kalau untuk benda-benda yang homogen, benda-benda yang partikel itu sifat atau jenisnya sama, dan dia mempunyai bentuk simetri. Simetri itu berarti dia memiliki sumbu putar, sumbu simetris. Berarti yang namanya simetris berarti kalau dibagi menjadi dua, maka dia sama begitu. Nah, letak titik beratnya untuk benda-benda yang demikian itu sama dengan pusat massanya. Jadi contoh seperti ini nih, ini ada persegi, kemudian ada persegi panjang. Kalau kita hubungkan diagonal-diagonalnya, maka diagonal tersebut akan membagi dua daerah menjadi sama besar, ya, menjadi sama luas. Tuh. Demikian pula bola, ini demikian pula segitiga. Nah, perpotongan dari diagonal-diagonal ini adalah titik berat atau titik pusat masanya. Itu untuk benda-benda yang memiliki simetri. Oke. Nah, bagaimana untuk benda-benda yang non simetris? Benarnya tidak simetris, maka titik beratnya itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. XO, X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 dibagi dengan L1 tambah L2 YO, Y1 L1, Y2 L2 tambah Y3 L3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 dan seterusnya. Dalam mana XO dan YO itu disebut dengan titik berat dari benda pada sumbu X dan titik berat benda pada sumbu teaching. Oke, mari kita berlatih nih. Di file teman-teman sudah ada file yang akan kita pakai. Jadi
Saya pakai yang bentuk PDF saja, nanti kalau mau minta yang bentuk, ini Canva-nya saya berikan itu. Nah, tadi kita mencoba ini, mau mengetahui titik berat kalau bendanya berbentuk seperti AT, boleh. Ini dicoba nanti yang ke tugas 1. Tugasnya nanti dikumpulkan ini ya, ini termasuk harus kamu tulis di mana, buku, kemudian nanti kumpulkan untuk tugas. Tugas itu cukup membantu kalian nanti, biasanya sih saya ngasihnya 100 kalau ngumpulkan, kalau benar ya, saya hanya lihat sekilas. Nah, ini akan membantu yang ulangan-ulangannya memprihatinkan itu ya. Baik, dicoba ya teman-teman ya, untuk yang YO, nanti hari Jumat kita akan lihat untuk yang, garis, kemudian luas, sama yang, bidang ini kita lihat hari Jumat ini, karena waktu kita tadi terpotong banyak dengan doa dan Pak Eko banyak terpental begitu. Mungkin itu dulu, terima kasih banyak. Sebentar teman-teman, aku tak ini dulu, 26, tak download ininya dulu. Oke. Baik, silakan bergabung di kelas habis ini Diko diminta belajar PKN ya. Oke, selamat belajar PKN teman-teman MIPA 3. Sampai ketemu hari Jumat. Begitu ya. Alexander, Brian, Williana Renalda, Ethan, Angel Valerie, Norma Aurelia, Gih, Canggih,